Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini adalah kita akan buat sebuah project yang ada hubungannya dengan uji kom kalian. Ya, jadi nanti akan ada pelajari mengenai tombol ya, mengenai bagaimana sih membuat script sederhana ya di Adobe Flash. Yang pertama harus kita perhatikan di awal adalah Anda buat directory terlebih dahulu atau folder ya. Nantinya kalian membuatnya di masing-masing masing-masing folder. Masing-masing folder itu ya berarti mungkin Anda punya folder ini gambar atau mungkin video atau dan lain sebagainya, tapi Anda buat folder tersendiri agar nanti elemen-elemen yang ada di masing-masing folder sebelumnya itu bisa Anda masukkan ke folder yang memang untuk project CD interaktif. Ya, jadi kita akan buat untuk project CD interaktif di mana nanti ada di uji kom ya. Nah, di sini saya sudah kebetulan punya yang namanya sudah buat ya, ada project uji kom di sini. Jadi kalian boleh buat jadi setiap project kalau bisa sudah punya foldernya. Jadi kalian buat foldernya terlebih dahulu. Oke. Baik, selanjutnya kita akan buat masuk ke Adobe Flash ya, kita pilih Action Script, kita akan pilih Action Script 2. Oke, klik sini ya. Ya, tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah kita membutuhkan properties ya. Jadi ada properties, kita cari di sini Windows property. Oke, nah di sini kita yang butuh. Nah, tampilan yang kita inginkan di sini adalah ukuran 1024 ya. Jadi di sini kita atur dulu ukurannya 1024. Jadi ketika Anda mulai bekerja, tentukan terlebih dahulu ya ukuran dari si propertiesnya ini. Oke. Nah, dari sini 768 misalnya. Tapi ini tergantung ya kebutuhan kalian seperti apa. Oke. Ya, ini 768. Oke. Besar ya. Oke, ini layar besar. Jadi jadi supaya lebih nyaman saja, oke, kita perkecil dengan Ctrl minus. Nah, di awal ini yang akan kita perhatikan adalah ya, kita akan buat beberapa tombol ya, dimana tombol-tombol ini akan kita gunakan untuk membuat CD interaktif. Kebetulan saya sudah buat terlebih dahulu sebelumnya ya. Kita open ya, CD interaktif. Ya, tampilannya nanti seperti ini ya. Jadi tampilan seperti ini yang akan kita buat ya. Jadi nanti seperti ini tampilannya kalau kita jalankan seperti ini ya, seperti ini. Oke ya. Ya, saya akan masukkan sesuai dengan apa yang saya buat. Jadi di sini kita lihat dulu, kita pelajari dulu beberapa ya. Di sini ada stop, back opening, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 layer ya. Nanti kita coba buat agar sama dengan apa yang saya buat sebelumnya. Oke, udah 11 layer, kita buat dulu aja. 1, kita tambah 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, berikutnya lagi ya, lalu kita kasih nama masing-masing. Di sini ada stop, back opening, opening, back beranda, beranda. Oke, kita buat ya, stop ya. Oke, lalu back opening ini adalah untuk membuat background ya. Lalu ada
opening back beranda, opening, oke, lalu back beranda, lalu di sini beranda, lalu bagian sini kita lagi ada menu pengantar Corel ya, menu, lalu ada pengantar Corel, ya, lalu di sini ada lagi teori vektor ya, tools, drawing, teori vektor, ya, tools, lalu ada drawing, dan ada lagi sini tentang saya. Jadi tentang saya ini nanti Anda buat untuk untuk ya buat kalian sendiri ya, mengenai Anda seperti apa. Ya, setelah itu ini sudah jadi semua ya, ada stop dan lain sebagainya. Nah, ini ada sama ya, sama yang saya buat sebelumnya. Ada beranda, back opening, back beranda, menu, pengantar Corel, teori, drawing, tools. Sama ya. Selanjutnya kita akan memasukkan beberapa komponen. Beberapa komponen ini ada hubungannya dengan apa yang kita butuhkan ya. Kayak tadi ada gambar, kita masukkan dulu, kita pilih import ya, import library ya, import to library. Kenapa kok import to library? Agar nanti agar kita nanti gambar-gambar itu tidak langsung masuk ke dalam, nggak hanya gambar ya, mungkin ada suara dan lain sebagainya, jadi nggak langsung masuk ke stage ya. Jadi ini stage ini, jadi dia akan masuk ke library ya. Sama untuk melihat library, Anda bisa klik window lalu masuk ke library. Ya, seperti itu. Nah, kebetulan saya akan masukkan dia ke sampel picture. Kebetulan tadi saya menggunakan misalnya ini dengan ini, saya ambil aja ya. Open. Kita lihat di sini ada library, atau Anda bisa lihat di sini window library ya. Nah, ini kalau sudah tercontreng berarti otomatis sudah ada. Kita lanjut saja. Untuk bagian stop di sini kita bisa biarkan terlebih dahulu ya. Jadi ada back opening. Kalau kita lihat di sini susunannya ya seperti ini, ada opening, back opening ya. Opening itu nanti berupa teks ya, ada back beranda, background beranda ya, seperti ini. Kita masuk ke back opening ya. Background opening kita pakai, misalnya Anda memakai warna misalnya desert ya. Desert lah misalnya. Tadi contoh saya pakai desert, kita masukkan desert aja. Klik sini, tahan. Ya, pas. Ya, apa aja pas ya, kita paskan. Sip. Ya, seperti itu. Seterusnya kita akan lanjutkan lagi apa sudah kita kerjakan ya. Opening di sini, di opening sini saya akan buat teks ya. Teks di sini kalau tadi saya bicara teks ya, teks di sini kalau saya bicara teks di sini berarti kita akan buat teks,
judul nih. Jadi saya buat CD interaktif. Saya buat dulu apa di sini ya, biar sama ya. Di sini interaktif folder oleh Ismail Rahman ya. Oke, CD interaktif. Oke, folder oleh Ismail Rahman. Oke, nah di sini kita atur dulu ya. Nah, apabila kita sudah mulai seperti ini, kita bisa atur ya. Ini kita bisa kecilkan dulu ya. Kita klik pada bagian properties ya. Anda boleh bawa ke sini. Kalau memang sudah ada di sini, kita pakai di sini ya. Kalau ada di sini juga ada ya, properties. Oke. Nah, di sini kita bisa atur teks, kita pakai 27 misalnya. Kita membesarkan lagi boleh. Lalu colornya saya mau ganti misalnya warna hitam, bisa biru ya, boleh ya. Ini kita bisa atur besarkan. Nah, ini lalu kita bisa atur juga mau seperti apa nih. Oke, tengah juga boleh ya. Kita atur lagi. Oke, kita atur seperti ini. Oke ya, misalnya kurang besar, tinggal kita atur di bagian sini ya. Ini ya, tinggal diatur-atur aja ya. Oke ya. Kalau ingin bold ya sama seperti Anda menggunakan bold aja. Di bold juga bisa, tapi kayaknya terlalu banyak ini, jadi ya ini kita bisa pilih ini bold ya, bold ya, karena ini nggak mau. Oke, lalu kita buat tombol di sini. Kalau ingin merubah lagi warna nanti bisa gampang ya. Kita merubah warna merah juga bisa, dari sini juga bisa. Oke, boleh. Atau mau pakai warna putih aja juga boleh. Oke, kelihatan. Oke ya, seperti ini. Oke, ya ini. Oke, lalu berikutnya lagi kita akan buat tombolnya di bagian sini juga. Oke, kita buat tombol. Nah, tombol di sini saya akan bikin rounded ya, seperti ini. Sampingnya ya, rounded. Ya. Nah, jadi kita butuh lagi yang namanya properties. Oke, kalau properties ini lambangnya seperti ini sebenarnya sih ya. Jadi kalau memang sudah ada seperti ini, tinggal klik aja. Ya, tapi kalau misalnya belum ada, kita klik properties saja. Oke, kita butuh rectangle option yang kita atur di sini. Klik aja 20, enter. Ya, ini sebenarnya bisa ukuran berapa bisa aja sih. Nah, warna tinggal kita buat warna apa, misalnya merah. Oke ya, oke merah ya. Terus stroke ya, perhatikan ya, stroke itu jangan sampai Anda pilih ya. Biasakan stroke itu adalah posisi di sini, tanda silang ya, karena kalau enggak bisa, kalau belum terbiasa Anda bingung sendiri nanti ya, kalian bingung sendiri. Oke, nah kita buat di sini tombol ya, ya seperti inilah ya. Lalu teksnya kita buat di sini juga ya, teksnya adalah lanjut ya. Oke, nah di sini masih warna merah, kita ganti warna putih boleh ya. Langsung aja klik sini, lalu kita atur dia ya, kita atur lanjut ya, lanjut atur. Oke, selesai eksekusi di halaman pertama nih ya. Oke, lalu kita lanjut berikutnya lagi. Oke, kita kecilkan dulu sebelah sini ya. Oke, kita atur dulu.
Ya, sudah. Ya. Oke, setelah itu kita mau eksekusi yang mana lagi nih? Oke, baik beranda. Oke ya, di sini kita harus melewati satu dulu sini. Ya, karena baik beranda lalu beranda. Jadi dalam satu line di sini vertikal. Oke, kita insert blank keyframe. Oke, lalu insert blank keyframe. Insert blank keyframe, insert blank keyframe. Oke. Lalu insert blank keyframe di sini. Ya. Nah, setelah itu kita tentukan nih, kita akan buat dulu di bagian sini setelah blank keyframe tadi. Oke, kita akan ambil, nah ini library lambangnya seperti ini. Kita akan ambil lighthouse ya, karena itu lighthouse belum kita masukkan. Kita untuk background beranda kita taruh seperti ini aja. Oke. Ya. Ini ya, selesai. And then beranda ya, background beranda. Nanti ada teks ya, teksnya itu nanti kita bisa lihat. Beranda teks ya, teksnya kita bisa, konteksnya saya tadi pakai apa ya, teks. Oke, nah ini pakai teksnya ini. Oke, saya ambil dulu teksnya, saya copy. Anda boleh, teksnya boleh macam-macam ya, silahkan. Kita taruh dulu di sini. Ya. Ctrl V. Oke. Ya. Kita warna putih juga boleh. Ya. Nah, sudah ya, lalu kita akan buat menu. Nah, kita akan buat menu. Menu di sini, saya akan masukkan lagi gambar ya, file import lagi di sini, saya lupa, import to library. Nah, untuk gambar satu lagi saya lupa. Oke, features saya masukkan lagi, tadi ada gambar. Nah, kebetulan saya punya gambar komputer aja kita punya. Oke, nggak kita masukkan, ini open ya. Oke, beranda saya taruh ya, di sini ada komputer, kita taruh sini aja nih ya. Nah, kita atur dengan ini. Oke, kita atur. Nanti pun kita rubah-rubah nggak apa-apa ya, karena kita menu belum buat nih ya, seperti ini ya. Oke, berikutnya lagi kita akan buat menu ya, kita akan buat menu di sini. Menunya tadi sama, ada 1 2 3 4 5 ya, ada tentang saya, pengantar, teori, tools, drawing, tentang saya. Oke ya, kita buat dulu menu. Bentuknya sama kayak tadi, seperti tadi ya. Oke. Menu di sini kalian boleh nggak perlu ikut sama saya, nggak apa-apa ya. Jadi misalnya saya mau ganti warna lain gitu misalnya, boleh ya. Saya mau kasih seperti ini gitu ya. Oke, ini ada pen bucket, kita klik aja sini. Oke, nah ini terus ya, jangan sampai ada warna di sini ya, saya tekan jangan sampai ada warna. Nah, di sini tadi kita bicara apa namanya tadi, pengantar ya, pengantar, teori, tools, drawing, tentang saya. Oke, pengantar ya. Oke, kita buat dulu, klik sini, pengantar ya. Oke, kita tulis pengantar. Oke ya, pengantar di sini ya, Anda boleh bicara saja ya. Oke ya, setelah jadi seperti ini kita tinggal copy paste saja ya. Oke, pilih dua-duanya, Ctrl C. Oke, paste. Oke, paskan di sini.
Oke. Oke, lalu paste lagi. Oke, paste lagi. Oke, lalu paste lagi. Oke. Oke. Paste lagi. Ya, seperti ini. Ya, terus kita kasih ganti nama-namanya jadi pengantar, teori, tools, drawing. Oke, pengantar kita ganti, klik sini. Ya, tinggal kita ganti aja blok pengantar, teori ya. Tools ya. Ini Anda bisa juga rubah ke tengah ya, Anda bisa atur juga di sini boleh. Ya, teori, tools. Ya. Lalu drawing tentang saya. Oke. Drawing. Lalu atau biasanya about us ya. Jadi di sini sebenarnya adalah untuk profile kalian sebenarnya ya. Ya, seperti itu. Ya. Sudah selesai, sekarang kita buat punya lagi. Ya. Kita di bagian sini kita kayak tangga ya. Jadi setelah kita buat ini kita bikin tangga di sini. Pengantar Corel, kita insert blank keyframe. Oke, lalu blank keyframe lagi. Oke, insert blank keyframe. Kayak tangga aja kita buat nih ya. Insert blank keyframe, insert blank keyframe. Oke, insert blank keyframe. Oke ya. Nah, ini kan nggak kelihatan ya menunya ya. Baik, kita klik pada bagian sini, kita butuh menu kelihatan. Oke, insert keyframe ya, kelihatan. Lalu beranda kita butuh juga. Oke, di sini kita butuh yang namanya insert keyframe. Oh, atau enggak kita bisa juga gini ya, nggak usah keyframe ya. Insert frame, sorry. Oke, insert frame aja. Oke, insert frame. Oke. Ya, seperti ini. Oke, and then bagian sini pengantar Corel misalnya. Ya, di sini kita tulis apa namanya? Kalau di sini saya buat apa namanya? Ada catatan labelnya ya. Jadi setiap ini saya kasih label pengantar gitu ya. Pengantar di sini saya punya label. Oke, kita klik pada bagian properties. Labelnya adalah pengantar. Ya, jadi pengantar Corel itu adalah pengantar. Kita buat juga di sini. Ya. Pengantar Corel, klik, lalu kita klik di bagian sini lalu ke properties. Ya, pilih di sini namanya adalah pengantar. Oke. Pengantar. Selesai ya. Lalu kita lihat lagi di sini ada teori kalau nggak salah saya buat di sini ya. Teori bagian sini. Kita lihat properties, teori betul. Bagian sini kita lihat properties, tools, lalu drawing, lalu saya. Oke, ya, jadi ya bersama. Nah, di sini juga gitu juga ya, kita kasih nama dulu nih ya. Properties, di sini kita pakai nama teori. Jadi kita kasih label ya, kita kasih label, enter aja. Lalu bagian sini juga gitu, tools, properties, tulis tools,
Gunanya di sini adalah agar ketika kita membuat link ya antar frame itu nggak terlalu repot ya. Repot, jadi kita nggak menggunakan angka frame yang kita gunakan, tapi kita menggunakan labelnya. Dan ini harus hati-hati juga, penamaannya harus berbeda ya, jangan sampai ada yang sama. Oke, properties ya. Kalau nggak ada properties ini, tinggal klik di Windows. Saya selalu mengingatkan saya. Oke. Ya, setelah itu kita coba isikan ya pengantar Corel. Misalnya kita ingin buat di pengantar Corel di sini, karena kita tadi udah buat, kita bikin aja di sini. Buat contoh aja. Ya. Sorry, kita buat seperti tadi ya. Tegal tuh. Oke, kita supaya kelihatan lebih apa ya, lebih sedikit, tinggal di blok aja seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, kita klik sini, lalu untuk memperbesar kita bisa ini. Ya. Oke. Ya, seperti ini. Oke, selanjutnya setelah di sini tinggal dikopikan saja ya. Kita copy. Ini untuk background dia ya, biar kita nggak pusing juga. Oke, kita paste in place. Oke, lalu di sini juga gitu juga ya. Paste in place ya. Jadi warnanya tuh sama dan ukurannya sama, kita nggak usah bolak-balik lagi. Paste in place ya, ini juga paste in place. Oke. Setelah semua sudah sudah ada ya, sudah terlihat di sini semua ya, saya di sini sudah ada. Oke. Nah sekarang tinggal kita buat aja nih ya pengantar Corel ya, karena kita baru kita membuat, kita buat aja di sini ya pengantar gitu ya, biar kita bisa nanti bisa kelihatan perpindahan halaman ya, pengantar gitu ya, Corel. Oke. Di sini ada isinya apa aja ya. Oke ya. Ya, jadi seperti ini ya untuk Corel. Lalu nanti teks Anda bisa juga bikin tambahan di sini, besar juga boleh. Nanti ada teks ya, kalau Anda blok boleh, nggak masalah. Mau Anda masukkan gambar juga nggak apa-apa. Yang jelas tadi saya sudah jelaskan untuk masalah masukkan gambar. Lalu di bagian teori vektor ini juga kita buat juga kalau ingin copy paste, karena kita misalnya malah, tapi hati-hati ya, ketika kita pindah ke sini maka yang terpilih ada 1-2 objek ya, kotak dengan teks. Maka kita klik sini dulu, baru kita pilih satu. Ctrl C, kita copy, kita Ctrl copy ya. Lalu di bagian sini, oke, di bagian vektor kita klik sini ya, klik aja paste in place ya. Lalu di bagian sini juga gitu juga, klik sini paste in place ya. Lalu sini juga paste in place. Jadi teksnya posisi sama semua, rapih. Paste in place. Oke, right. Kan kita ganti judulnya ya. Sini ada teori vektor.
vektor. Oke. Lalu di bagian sini ada tools ya, tools. Oke, sorry, tools ini kecil. Tools. Oke, kita atur lagi. Ini bisa kalian atur sendiri nanti ya. Kalau kita coba. Oke, lalu drawing. Oke, klik sini. Klik lagi sini, drawing kita ganti. Oke, drawing. Oke, drawing. Perlu diingat ya, di menu ini kalian boleh mau taruh atas, mau taruh bawah, sama aja caranya ya. Tinggal tergantung desain kalian seperti apa. Lalu tentang saya ya, oke, tentang saya, oke ya, jadi seperti itu. Udah selesai, kita eksekusi ya, tinggal cari konten, lalu kita bikin teks lagi di sini. Klik sini, tinggal diisi konten ya, tinggal diklik sini, lalu kalian klik sini, tinggal teks seperti apa, tinggal atur aja ya. Misalnya mau tulis panjang gitu ya, boleh, tinggal di enter kayak menulis di Microsoft Word aja. Oke, dan itu nanti ada materinya di part kedua. Oke, berikutnya lagi kita akan coba masukkan nanti di bagian sini, kalau nggak salah saya masukkan video ya, bagian tools kalau nggak salah. Oke, bagian drawing ya, bagian drawing saya masukkan tools, drawing. Oke, saya cari drawing. Oke, drawing di bagian sini ya. Oke, drawing di sini saya akan masukkan video. Oke, nah di sini kita masukkan video. File, import video ya, di sini ada pilihan nih ya, load external video with playback component ya, perlu saja filenya apa ya. Oke, komen video. Video, lalu kita cari, kan saya punya video di sini. Oke ya, let's fall in. Ini video ini adalah MP4 ya, jadi Anda bisa setting MP4 ya, atau Anda harus punya file MP4. Kita open, setelah itu kita next ya, kita masuk F, udah begini ya, next lagi. Oke, next. Nah, ini di sini kelihatan ya. Jadi kalau bisa nanti file-file yang hubungan dengan apa yang akan Anda masukkan ditaruh di folder yang sudah awal tadi kita bicarakan ya, folder yang sudah Anda buat ya, yaitu project CD interaktif. Oke, kita finish. Nah, seperti itu ya. Nah, finish. Oke, right. Nah, di sini sudah kelihatan. Kita bisa atur. Oke, kita besarkan di sini juga boleh. Oke, seperti ini misalnya. Ya, kita bisa atur seperti ini. Besarkan aja. Oke, seperti ini. Selesai. Terus ini belum selesai ya. Kita baru bikin kerangkanya di sini. Selanjutnya kita akan ubah bagian-bagian ini jadi tombol ya. Perhatikan di sini pengantar, kita klik sini ya, sambil tekan shift dan tekan teks, kita klik sini tombol. Oke, klik kanan. Oke, convert to symbol, kasih nama
pengantar BTN, oke, pilih button, oke, ya, gitu. Lalu berikutnya juga gitu juga, oke, pilih convert simbol, ya, lalu pilih teori, BTN, pilih button, ya, oke. Terus juga demikian, di sini pilih convert to symbol, button, tools, BTN. Kenapa aku kasih nama ya, biar nanti kita nggak bingung nih ya. Mudah kalau apabila Anda ingin menambahkan ke bagian lain. Oke, drawing juga demikian. Oke, simbol, drawing, BTN. Perlu pilih button ya, jangan lupa button. Oke, ya. Berikutnya lagi tentang saya, klik tentang saya. Itu masih di menu ya. Begitu Anda klik, langsung dia klik situ. Klik ke, lalu shift tahan, klik pada bagian buttonnya yang hijau. Lalu klik kanan, pilih keluar simbol. Oke, pilih, tuliskan tentang button. Oke, sorry, BTN. Finish. Oke. Oke ya, setelah itu kita akan aktifkan ini semua. Ya, kita akan aktifkan ini semua agar supaya bisa menampilkan tombol-tombol yang ada di bagian sini, isi yang ada di bagian sini ya. Oke, kita akan masukkan menggunakan action script. Oke ya, di pengantar kita klik ya, klik kanan, lalu kita cari action ya, action ya. Di awal biasanya ada pilihan-pilihan seperti ini ya, Anda pilih 1, 0 dan 2, 0. Lalu biasanya di sini tertutup ya, masih ketutup, Anda pilih global function ya, global function. Lalu kita cari movie clip control, yang biasa dipakai adalah timeline control dan movie clip control ya. Nah, seperti ini. Nah, kita pilih on ya, lalu ada pilihan release. Ketika diklik, maka kita mau lari kemana nih setelah tombol diklik. Lalu klik pada bagian di depan kurawal ya, depan kurawal, perhatikan. Lalu kita akan lari, karena ini tombolnya itu ada untuk pengantar, maka kita akan lari ke on release ya, go to and stop. Kita pakai go to and stop, klik ini, klik 2 kali ya, lalu pilih ya, kita tulis. Tadi kita buat nama labelnya apa nih, pengantar Corel. Jadi kalau nggak salah tadi kita pakai pengantar ya, pengantar. Oke, itu 2. Oke, kita coba dicek benar apa enggak. Oke, benar, ini centik. Oke, lalu berikutnya sama juga hal yang dilakukan di bagian teori juga demikian. Kita pilih action ya, on ya, release. Lalu klik depan kurawal, pilih go to and stop ya, kutip 2. Lalu pilih kita akan memilih teori. Namanya kalau nggak salah tadi teori ya, teori. Perhatikan huruf besar huruf kecil ya, jangan sampai di label. Kalau mau aman huruf kecil semua saja ya, ketika membuat label huruf kecil semua ya. Lalu di bagian sini jadi huruf kecil semua, jadi kalian nggak bingung, soalnya kalian sudah terbiasa huruf besar huruf kecil. Tes lagi. Oke, good. Berikutnya lagi tools, demikian juga kita kasih action. Oke, sama juga action, on release. Oke, go to and stop, tools, 2 tools. Oke, selesai. Cek lagi. Oke, nggak salah. Lalu drawing
Oke, action, klik kanan action, lalu pilih on, release. Oke, lalu di depan di sini ada kurawal, ya. Go to end, stop. Oke, kutip 2, pilih drawing. Oke, seperti itu, ya. Cek lagi. Masalah sekarang tentang saya, ya. Klik sini on, release. Oke, klik dua kali aja. Go to end, stop. Oke, dan bang, ya. Cek. Oke, sip. Ya, oke, di aman nih, ya. Jadi sudah ada menunya, sudah ada button-buttonnya, sudah aman, ya. Lalu sekarang kita lihat di bagian beranda sudah, ini sudah. Oke ya, di bagian sini kita stopkan saja dulu, ya. Action, oke, stop. Jadi ketika kita mulai itu nggak ada pergerakan, jadi nggak berulang-ulang, ya. Stop saja, ya. Klik 2 kali stop di bagian sini, ya. Jadi bukan di sini lagi, ya, tapi di bagian sini, stop. Oke. Nah, di stop di sini opening. Oke, ya, di bagian opening di sini. Ya, di bagian sini ada lanjut nih. Lanjut juga kita jadikan button, ya. Jangan sampai enggak. Ya, bagian sini, klik saya bagian sini, ya. Opening, oke. Di bagian opening ini kita buat dulu dia button, sama. Pilih klik kanan. Convert to symbol. Oke, tulis lanjut BTN. Lanjut BTN. Oke, button sudah. Oke. Lalu kita pilih lagi. Saya lupa tadi di sini kalau misalnya dia masuk ke beranda, ya, berarti kita masuk ke sini nih. Ya, beranda kita bikin dia nama nih di sini, ya. Kita klik di sini, kita berikan label dia. Ya, tadi, ya, di properties dia punya, kita beranda, tulis beranda. Oke. Selesai. Ya, beranda. Nah, oke. Ya, di sini kita buat juga, ya, setelah selesai di beranda kita, ya, action. Oke, on release. Oke, go to end, stop beranda. Kita coba. Oke, aman. Ya, seperti itu. Ya. Sekarang kita coba apa berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, warning duplicate. Oke, ada problem kayaknya. Create label scene 1 layer tentang saya, frame 7 label saya. Oke, ada trouble, ya, di 7. Walah, di sini ada. Walah. Oke, saya ada trouble di sini. Ini hapus saja, ya, yang bagian depan. Oke, jadi ada trouble di sini aja nih. Jadi saya di depan ada. Oke, di double duplicate namanya. Oke, kita kontrol enter lagi. Oke, kita, walah, ini belum ada, kok belum keklik, ya. Oke. Ini udah, ya, kita buat. Sorry. Action. Beranda udah ada nih. Go to end stop. Release, go to end stop beranda.
Ini Brandeis sudah ada ya, karena kita nggak sadar kita ada beberapa yang terlewat mungkin biasanya ya. Baik. Ini. Oke. Ya. Oke, kita lihat. Oke, udah aman sih sebenarnya. Oke, coba kita lihat dulu di sini. Oke. Oke, kita coba ya, enter. Oke, mau ya. Ntar teori, tools. Oke. Drawing. Oh, di drawing ya. Oke. Wait together! Ya, di drawing ada. Let's march! Saya kita bilang. Oke. Oke, tentang saya ada problem sepertinya. Kita lihat lagi. Oke, tadi ada trouble di tentang sepertinya, tentang saya tuh kayak ada trouble ya di bagian menunya. Oke, kita klik terus sini, klik keluar. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kalian pilih di bagian sini ya, Anda tinggal klik keluar aja di bagian keluar, klik sini. Ya, baru pilih. Oke, kita lihat dulu actionnya. Action. Oh, ini harusnya saya bukan tentang ya, tapi saya. Salah. Oke, nggak masalah. Kita tes lagi. Oke, kontrol tes. Oke, kontrol enter aja. Oke, kontrol enter. Tes lagi. Oke, lanjut. Oke, ntar ya, ini Anda bisa buat vector tools, drawing tentang saya. Oke, sudah berhasil ya. Oke, drawing seperti ini. Wait together! Let's march! Good. Lalu sekarang kita akan coba memberikan sedikit memberikan sedikit warna ya. Jadi ketika dia muncul di sini kita kasih warna dan seterusnya, tombol-tombolnya ya. Kita coba klik bagian sini. Ya, kita klik pada bagian sini, klik 2 kali ya. Ya, nah di sini ada over ya. Kita lihat, kita insert keyframe aja, insert keyframe ya. Bagian over nih ya, kita klik sini ya, kita ganti warna aja di sini. Kita mau ganti warna apa? Biru misalnya. Lalu teksnya Anda mau ganti warna putih. Oke ya, ada pengantar. Nah seperti ini. Oke, over ya, down, over. Oke, lalu berikutnya lagi gitu juga ya, sama, klik 2 kali, set keyframe aja, set keyframe lagi. Oke, overnya kita lihat di sini ya, klik 2 kali, klik sini, kita ganti warna putih, lalu di sini warna biru, bikin over. Oke, boleh seperti ini ya. Berikutnya lagi
bagian tools ya, tools juga demikian juga sama, klik 2 kali ya, ini warna biru, kasih warna biru. Oke, lalu teksnya warna putih. Oke, hal yang sama dilakukan ke semua. Klik lagi scene. Sorry ya, saya lupa. Oke ya. Oke ya, seperti ini. Saya lupa kasih keyframe dulu semua ya, saya lupa. Oke, apa-apa. Oke, kita over. Saya klik sini, ganti dulu teksnya. Oke, warna biru. Lalu teksnya warna putih. Oke, dan oke ya, lalu drawing juga demikian. Up, insert keyframe, ya, over, kita pilih, klik sini, teks kata warna putih. Oke, lalu klik lagi scene 1 ya, jadi seperti itu ya, tinggal klik ya, klik 2 kali maka dia akan muncul tentang BTN. Oke, nah ini berarti udah aktif di sini. Oke, insert keyframe, dan over ya, kita posisi di over ya, klik sini aja, klik bagian luar, klik sini, kasih warna putih. Lalu bagian buttonnya atau tombolnya kita kasih warna biru. Terlalu ini ya, warna birunya nih, terlalu dalam sekali. Oke ya. Oke, kita klik lagi scene 1 ya, seperti ini ya. Sekalian saja sama yang bagian depan ya, kita klik sini ya, lanjut juga demikian, kita klik sini 2 kali. Oke, insert keyframe, oke, insert keyframe, over, kita mau ganti warna apa, bebas, warna apa misalnya, hijau boleh. Lalu teksnya warna kuning atau warna apa ya, merah boleh ya, seperti itu. Kita klik lagi scene 1 ya, ini sudah selesai semua. Kita kontrol test movie, kontrol enter ya, kontrol enter ya, seperti ini. Kita oke, lanjut ya, lanjut ya. Ya, ini tinggal ubah semua ya, ini ya, teori oke, ntar oke, tools oke, drawing oke, teman saya oke ya, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti hanya kita tinggal save aja, masuk ke file ya, lalu publish setting kita atur ya, publish setting. Di sini kita klik ya, HTML wrapper matikan saja, lalu WinProjector kita nyalakan. Jadi kita akan buat 2 file, yaitu Flash dan WinProjector. Nah, Flash bayar 11.2 nih, standar semua aja. Kita kasih nama di sini adalah Project CD 1 ya, karena nanti ada lanjutannya lagi ya, dan lanjutannya nanti mungkin akan beda tutorial, tapi filenya mungkin akan sama ya. Jadi file yang kedua saya, karena ini saya revisi, nah kedua yang tadi agak bermasalah. Setelah itu kita oke ya, lalu kita file save dulu.
Oke, kita kasih nama CD interaktif new. Oke, save. Oke, kita setelah sudah kita save, lalu tadi kan sudah kita rubah nih ya di bagian publish setting ya, sudah jadi project CD1 exe. Oke, lalu kita publish saja langsung ya, publish. Oke, oke, kita lihat dulu filenya apakah sudah jadi belum. Oke ya, masuk ke projectnya. Oke, interaktif. Oke, sudah interaktif news, new flash document movie. Oke, oke ya, ya sepertinya ada yang masih belum ini ya. Nah, ini SVF-nya sudah jadi ya, CD Interactive News sudah ada, tapi exe-nya belum keluar ya. Kita bisa lihat di sini. Kita lihat dulu ya. Ya, ini CD interaktifnya sudah keluar ya. Lanjut. Oke. Tapi exe-nya yang kita cari itu nggak ada, harusnya ada application-nya dia punya ya, seperti ini misalnya ya. Kita coba ulangi lagi file publish setting. Oh, project CD1 ya. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, project CD1 namanya. Project CD1. Nggak ada project CD1? Nggak ada ya. Oh, ada nih sini. Sorry, ada sini. Ya, project CD1 jadi sudah ada ya. Kita lihat nih exe ya, exe file. Oh, nggak mau dia. Oke, dia tidak mau, berarti ada trouble. Oke, kita delete aja karena 0 KB saya nggak memperhatikan. Kita delete, bisa terjadi kayak gitu ya. Jadi kita delete aja. Oke, ini 0 KB semua nih. Application. Ya, kalau jadi ini seperti ini ya. Ini problem. Kita coba lagi file publish setting. Ya. Oke, kita kita sorry ya, tekan aja di sebelah sini. Oke, main projector. Oke, kita file publish. Oke, kita rubah. Sudah ada nggak project 1? Oke, 0 KB, jadi dia trouble. Oke, masalah. Oke, kita coba lagi publish setting ya. Kadang-kala memang terjadi kayak gini ya, terutama. Oke, misalnya kita kasih nama browse-nya project CD2 misalnya ya. Kita save. Oke, publish. Oke, ada trouble ternyata.
tidak bisa jadi. Kita file publish, coba kita lihat lagi. Oke. Nah, biasa terjadi hal kayak gitu, tapi paling nggak SVF sudah terbentuk ya. Jadi mungkin solusinya tetap dilakukan hal seperti tadi ya. Caranya tetap menggunakan publish setting ya, publish setting seperti ini ya, publish setting seperti ini tetap ya. Lalu klik sini, Inductive Variable Flash, SVF, dan Projector ya. Jadi itu aja. Oke ya, file kita coba lagi ya. Oke ya, ini harusnya mungkin di restart ulang lagi. Saya harus restart karena mungkin terlalu berat, bisa juga di situ atau mungkin crash. Oke, untuk sesi 1 saya rasa cukup sekian. Kalau kita lihat di sini sudah ada ya, project CD interaktif new-nya sudah ada ya, SWF movie. Yang jelas CD interaktif new-nya ini ya, SWF-nya sudah ada ya, jadi sudah jalan. Oke, ini ya. Oke, itu aja dari saya. Dan akan lanjut di part 2. Part 2 itu nanti yang saya gunakan adalah file ini ya. Jadi nanti ini saya akan berikan semua berupa file file mentahnya atau file FLA-nya saya berikan semua. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.